Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja kita naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Kurniawan Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridha dari Allah SWT, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada kajian ini adalah maksiat batin yang harus kita hindari. Ya, apa saja maksiat batin yang harus kita hindari? Tapi sebelumnya kita akan bahas sedikit dulu mengenai apa sih arti maksiat ya. Nah, maksiat itu adalah suatu perilaku atau tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Itu adalah maksiat. Jadi melanggar ya sikap manusia atau perilaku manusia atau tindakan manusia yang dia melanggar hukum-hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah SWT, dan itu harus kita hindari maksiat. Nah, maksiat itu sebenarnya ada dua, ada maksiat lahir, ada maksiat batin. Kalau maksiat lahir itu yang kelihatan ya, yang lahir, yang fisik, misalnya maksiat mata, melihat hal-hal yang haram, itu maksiat yang bukan muhrimnya, itu adalah maksiat mata. Misalnya maksiat tangan, ya, ketika dia tangan ini digunakan untuk yang berlawanan atau bertentangan dengan perintah Allah, misalnya dia mencuri, dia korupsi, atau dia melakukan kekerasan, menzolimi orang, ya, atau misalnya maksiat kaki, ya, dengan bentuk fisik ataupun yang lahir, misalnya dia melangkah ke tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Nah, hari ini kita membahas maksiat batin. Nah, maksiat batin apa saja yang harus kita hindari? Karena maksiat batin itu nggak kelihatan ya. Kalau maksiat lahir tadi kan kelihatan, maksiat mata, maksiat tangan atau kaki kelihatan. Tapi kalau lahir itu tidak kelihatan. Tapi maksiat lahir batin ini tidak kelihatan, tapi harus kita hindari. Apa saja maksiat batin yang harus kita hindari? Yang pertama adalah perasaan ujub, perasaan bangga terhadap diri sendiri. Ini batin, jadi dia ada rasa, wah saya hebat, yang lainnya rendah, wah saya pintar, wah saya kaya, wah saya punya segalanya, saya punya kekuasaan. Itu rasa bangga, ujub. Sehingga dengan rasa bangga itu kan dalam maksiat batin gitu ya, nggak kelihatan, tapi dalam dirinya itu dia membanggakan dirinya. Dalam dirinya itu dia meremehkan orang lain. Dalam dirinya itu dia bahkan ada perasaan dia lebih tinggi, padahal tidak boleh ya, perasaan akan melahirkan perasaan sombong nanti. Ya, itu harus segera dihindari yang namanya perasaan ujub. Karena perasaan ujub itu mulainya dari bangga, mulainya dia merasa tinggi, akhirnya kuatnya nanti akan mengarah kepada sifat sombong. Nah, itu maksiat batin yang pertama, yaitu sifat ujub atau bangga diri. Yang kedua adalah ria, ada pamernya. Ini suka dia pamer ya, suka dia dipuji. Dia kalau apa-apa, kalau sesuatu hal itu, kalau senang hatinya, bahagia hatinya kalau dia dipuji ya, dia dieluk-elukan, disanjung ya. Ini hati-hati ini juga maksiat batin. Ya, kalau suka ria, pamer, dia beribadah, dia melakukan kebaikan-kebaikan bukan karena Allah, tapi justru sebaliknya, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, melaksanakan kebaikan-kebaikan untuk dipuji, ya, untuk disanjung, untuk mendapat perhatian manusia. Ini harus dihindari. Yang ketiga, ya, maksiat batin itu adalah takabur, ya, takabur. Takabur itu artinya itu tadi hampir sama juga dengan ujub tadi, dia membesarkan dirinya. Takabur dia, oh saya bisa kok, kecil hal itu lah gitu ya. Dan ada sesuatu hal yang akan datang pun dia mengatakan gampang. Urusan kayak gitu semuanya bisa diselesaikan dengan, kalau kadang dia saking menggampang, kadang saking jatuh takaburnya, semuanya bisa dibeli sama uang gitu, semuanya bisa disokok gitu. Astagfirullahaladzim, itu juga maksiat batin yang harus dihindari. Yang keempat yaitu sifat hasad atau dengki. Tidak kelihatan, hasad itu di hati, dengki itu di hati. Ya, makanya dikatakan maksiat batin. Hasad, dia melihat orang lain sukses. Dengki atau hasadnya ketika lain orang itu mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan,
bahkan dia itu sampai hasadnya itu tingkat tinggi gitu ya, tidak kepingin ya kenikmatan orang itu hilang dan kembali atau beralih kepada diri dia. Nah, itu hasad yang harus dihindari. Hasadnya ketika hal-hal yang dia tidak dapatkan orang lain dapatkan, dia akhirnya marah pada dirinya sendiri, dia hasad, dia berusaha menjatuhkan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Yaitu sebutnya hasad atau dengki atau iri, ini adalah maksiat batin yang harus kita hindari. Apalagi yaitu sifat godok ya. Godok artinya sifat pemarah ya. Nah, sifat pemarah ini juga maksiat batin yang harus kita hindari. Nah, karena dengan tidak bisa mengendalikan emosi, pemarah ini kan batin dari jiwa, dari emosi-emosi yang dari dalam diri ya. Dengan sifat yang terlalu terpancing dengan emosi, bisa mengendalikan emosinya, keluar marahnya. Nah, keluar marahnya itu bisa jadi nanti dari marah itu keluar kata-kata menyakitkan hati orang. Dari marah itu bisa keluar lagi itu fisik yang menyakiti hati orang atau langkah yang bisa menyakiti hati orang. Oleh karena itu, ya, sifat pemarah ini juga termasuk sifat yang bisa merusak amalan hati kita, bahkan suatu maksiat yang harus dihindari. Selanjutnya adalah maksiat hati adalah orang yang terlalu banyak bicara atau sering disebut sahrul kalam. Sahrul kalam itu artinya terlalu banyak bicara. Ya, kadang ya saking banyak bicara itu berlebihan bicara, akhirnya apa? Ditambah-tambah. Karena senang lagi ditambah-tambah, akhirnya nanti ada kebohongan. Ya, makanya memang kalau kita nggak paham ya kul khairan aw liyasmut ya. Ya kan hadis Rasul seperti itu. Berkatalah benar atau diam. Jangan terlalu banyak bicara, apalagi bicara yang bukan kapasitas kita, kemampuan kita. Jangan terlalu banyak berbicara yang karena berbicara itu akhirnya bisa memberikan sesuatu hal yang dampak yang negatif. Ya. Berbicara sesuai dengan kemampuan kita, bicaralah sesuai dengan memang kapasitas kita, ya, sehingga jangan terlalu banyak berbicara yang akhirnya nanti kalau terlalu banyak berbicara akhirnya nanti khawatirnya nanti apa yang dikatakan itu ada unsur-unsur kebohongan berlebih-lebihan. Apalagi ya, itu juga kalau terlalu banyak makan ya, terlalu banyak makan juga itu bisa maksiat batin juga. Kenapa dikatakan maksiat batin ya? Ya karena akhirnya kalau terlalu kenyang ya, terlalu kenyang ya, kemudian malas beribadah, terlalu kenyang kepinginnya ingin istirahat, kemudian badannya kepingin tidak dibakar kalorinya dengan kegiatan lain, tapi kepinginnya istirahat, kepinginnya ingin mager-mager istilah anak sekarang gitu ya. Nah, oleh karena itu juga dihindari ini terlalu banyak makan. Kemudian ini juga penting yang harus kita hindari adalah punya sifat kikir dan cinta harta. Itu juga ya maksiat batin yang harus kita hindari. Kenapa? Ya, kadang-kadang ada orang itu takut hartanya berkurang, pada hartanya kalau kita sedekahkan, infakkan, yang sering kita bahas sebelum-sebelumnya itu akan bertambah, tetapi dia kikir ya, dan tercinta dengan hartanya. Yaitu amalan itu merupakan maksiat batin ya. Ya, merupakan satu maksiat batin yang maksiat itu harus kita hindari. Dia takut berkurang. Oh, saya sudah kerja keras, saya sudah berusaha, masa saya harus mengeluarkan uang saya membantu orang lain? Ya enak banget tuh orang. Nah, astagfirullahaladzim, itu adalah maksiat batin. Ya, digoda oleh setan supaya bersifat kikir, menghitung-hitung hartanya sampai dia nanti mau masuk ke alam kubur. Semua harta ditinggalkan, akan jadi warisan. Sedangkan dia nanti akan ditanyakan dari mana dia dapatkan hartanya, kemana hartanya itu dibelanjakan. Oleh karena itu sekali lagi kita hindari sifat kikir atau sifat selalu cinta kepada harta. Dan yang terakhir yang kita harus hindari maksiat batin ini adalah hubud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Dunia ini kita tinggalkan, ya. Akhirat yang harus kita kejar. Dunia ini adalah bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya sebentar tinggal. Jadikan dunia ini tempat kita beramal soleh, beramal kebaikan-kebaikan. Jangan dikotori dengan bermaksiat dan dosa. Karena umur kita terbatas. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Sehingga kalau cinta kepada dunia, kita tidak mempersiapkan akhirat kita. Bahkan dengan terlalu cinta kepada dunia, bermaksiat dengan urusan-urusan
keduniaannya itu akan jadi penyesalan nanti di akhirat. Oleh karena itu kita hindarkan maksiat yang berupa berlebih-lebihan cinta dunia. Dunia ini tempat kita beramal, bukan tempat tinggal. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai maksiat batin yang harus kita hindari. Semoga para pemirsa semua bisa menghindari ya beberapa poin tadi yang telah saya sebutkan, maksiat batin yang harus kita hindari, dan kita berusaha memperbaiki hidup kita, memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita dengan perbanyak amal soleh, beribadah kepada Allah, dan mohon doa kepada Allah agar kita menjadikan agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah, yang senantiasa hanya menyembah Allah semata untuk persiapan kita nanti ketika Allah memanggil kita pulang. Mungkin itu saya bisa sampaikan, salah hilaf saya mohon maaf kepada para pemirsa semua, kepada Allah saya mohon ampun. Alhamdulillah bika fala takum yang mutarin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.